Jumpa kembali di MT Journey Life Story Inspiration of Life dengan tema butuh ujian dan cobaan yang dahsyat untuk pasangan suami dan istri dapat capai tingkat iman dan melakukan firman bersama dari Kitab Roma pasal 10 ayat 1 sampai 15 dan Kitab Roma 10 pasal 16 sampai 21. Maksud tema pagi ini teman-teman untuk mencapai level iman dan keberanian melakukan firman antara diri sendiri dengan dibandingkan dengan sepasang suami istri itu beda sekali teman-teman. Apabila kita melakukan firman Tuhan dengan sendiri gitu, berarti kan sangat bergantung dengan diri kita sendiri saja gitu. Tetapi apabila kita bicara melakukan firman Tuhan, keberanian melakukan firman Tuhan dan beriman percaya kepada Tuhan secara pribadi dan firman Tuhan untuk pasangan suami istri, itu kan berarti kan harus ada dua orang teman-teman, dimana dari kacamata rohani, dari kacamata Tuhan, yang namanya suami istri itu kan satu teman-teman. Jadi bagaimana caranya dalam dua tubuh, tapi bisa nggak dengan satu level atau dengan satu keberanian melakukan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah ini yang tidak mudah teman-teman. Jadi butuh butuh step by step gitu antara suami istri itu. Bisa juga misalnya pihak suami yang lebih dewasa rohani lebih dulu, akhirnya nanti pihak istri yang dipakai Tuhan untuk alat bagaimana menaikkan level-level iman si suami, dan suami pun menarik level-level si istri. Nah sebaliknya juga bisa terjadi teman-teman, istrinya itu yang lebih dewasa rohani lebih dahulu, nah akhirnya si istri ini si kondisi si suami akan Tuhan jadikan sebagai alat gitu, alat untuk bagaimana meningkatkan level imannya si istri dan juga pengenalan pengertian serta keberanian melakukan firman Tuhannya si istri gitu. Ya terus naik terus istrinya, tapi istri juga menarik iman dan keberanian melakukan firman Tuhan dari suaminya itu step by step gitu. Nah, ini saya rasakan seperti itu, jadi beda sekali dengan orang yang tidak berpasangan. Nah cuman yang lihat dalam realita kebanyakannya itu ya suami itu bagaimana meningkatkan iman dan keberanian melakukan firman Tuhan hanya dari sisi suaminya saja, dan juga banyak sekali yang istri juga seperti itu teman-teman, bagaimana meningkatkan iman dan keberanian melakukan firman dari sisi istrinya sendiri. Jadi akhirnya mestinya tidak seperti yang Tuhan rancang dan kendaki untuk sepasang suami istri itu teman-teman. Kita perhatikan saja banyak sekali mentor rohani atau rohaniawan itu yang apabila bicara berkaitan dengan kegiatan rohani ya biasanya tidak berpasangan teman-teman. Coba teman-teman perhatikan gitu, sangat sedikit hampir di semua agama teman-teman. Jadi pincang-pincang begitu. Jadi umumnya yang laki ya tidak bawa istrinya, yang istri juga tidak bawa suaminya gitu. Nah ini yang pagi ini saya sharingkan itu, apabila pelayanan Tuhan sebagai alat Tuhan ini, apabila ada kemungkinan kita bisa berpasangan antara suami dan istri gitu. Nah ini yang maksud saya ujian cobanya itu dahsyat teman, nggak mudah gitu. Bagaimana melayani menjadi alat Tuhan dalam kondisi sepasang suami dan istri gitu. Nah ini coba saya kutip teman-teman dari kitab Kitab Roma pasal 10 gitu. Coba teman-teman sekarang baca kitab Roma, cari pasal 10 ayatnya 1 sampai 3 dulu teman-teman. Bunyinya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri gitu, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah ini yang repot itu gitu teman-teman. Apabila suami dengan kebenarannya sendiri, istri dengan kebenaran sendiri, akhirnya nggak pernah bisa akur teman-teman, tidak bisa harmonis gitu. Jadi di sini di firman katakan di ayat 3, kebenaran itu harus diambil dari kebenaran dari Tuhan Allah. Berarti kebenaran firman Tuhan Allah, bukan kebenaran
kebenaran yang menurut hikmatnya si suami atau istri sendiri gitu. Nah ini yang atau dari jiwanya si suami atau istri sendiri, dari pikiran perasaan kehendaknya suami atau istri sendiri, akhirnya nggak pernah bisa sinkron teman-teman. Jadi ini firman di ayat 3 katakannya kita harus mengacu, suami istri itu mengacu kepada kebenaran firman Tuhan Allahnya gitu. Itu penting sekali teman-teman. Nah kalau di inspirasi saya Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3, di mata Tuhan hubungan suami dan istri adalah satu kesatuan. Dan hal inilah akan menjadi kendala yang berat untuk pasangan suami dan istri dapat bersama-sama masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan dalam mencapai target keselamatan kekal dan dapatkan tambahan kesuksesan duniawi gitu. Pasangan dapat berbeda pengenalan kebenarannya, terlebih jika pasangan tidak takluk kepada kebenaran yang dari kebenaran firman Tuhan Allah. Jadi kembali nanti saya udah jelaskan bahwa ya sangat sulit teman-teman apabila suami istri itu dengan kebenaran masing-masing itu gitu. Nah tidak bisa tidak harus pegang suami itu dari sisi kebenaran Tuhan Allahnya gitu. Nah ini saya coba lanjut di kitab Roma pasal 10 teman-teman, ayatnya 4 sampai ke 13 teman-teman. Judul perikopnya kebenaran karena iman, itu judul perikopnya itu, kebenaran karena iman. Sebab Nabi Isa adalah kegenapan hukum Taurat, atau kalau saya umumkan sebab firman Tuhan adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Nabi Isa turun, atau firman Tuhan turun gitu. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa firman Tuhan naik dari antara orang mati, atau Nabi Isa naik dari antara orang mati gitu. Tetapi apakah katanya ini, ya firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah ini ada lagunya. Jadi firman itu sebenarnya dekat sekali dengan kita, ada di mulut kita dan ada di dalam hati kita. Jadi tidak jauh-jauh firman Tuhan dan Tuhan Allah itu seperti itu teman-teman. Inilah firman iman yang kami beritakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa firman Tuhan adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan Allah telah membangkitkan firman Tuhan itu dari antara yang mati gitu, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kuncinya adanya di firman Tuhan. Kalau cerita di Nasrani di Nabi Isa atau sebagai firman Tuhan tadi, tapi kalau secara universal saya katakannya di dalam firman Tuhan gitu. Jadi kita harus bangkit ada di dalam firman Tuhan gitu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati, ini diulang lagi, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada firman Tuhan, kepada kitab suci, tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, ya karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, ya kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu di kitab Roma pasal 10 ayat yang 4 sampai 13 bunyinya begitu teman-teman. Kalau di inspirasi saya Roma 10 pasal 4 sampai 13, firman Tuhan adalah kegenapan kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Karena firman Tuhan adalah Tuhan yang berupa firman gitu. Iman, ya jadi firman iman gitu. Karena firman Tuhan adalah Tuhan yang berupa firman iman gitu. Nah karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan gitu. Itu cerita di 4 sampai 13 ayatnya teman-teman. Nah, sekarang kita berlanjut di Roma 10 pasal 14 sampai 15 teman-teman. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah ini kalau diinspirasi saya, kebenaran firman Tuhan, karena iman butuh diberitakan, butuh untuk orang percaya, percaya, maka butuh orang yang mendengar gitu. Dan di mana butuh orang yang memberitakan, dan butuh orang yang diutus, seperti firman tuliskan, betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Jadi maksudnya teman, ini kan berkesinambungan. Kalau enggak bagaimana bisa mendengarkan berita kebenaran dari firman Tuhan gitu. Jadi saya ulang lagi, kebenaran firman Tuhan karena iman butuh diberitakan, kebenaran firman Tuhan karena iman butuh diberitakan gitu. Butuh untuk percaya, maka butuh orang yang mendengar. Jadi kalau dikatakan diberitakan, ya butuh orang percaya teman-teman, butuh orang yang mendengar. Di mana butuh orang yang mendengar itu butuh orang yang memberitakan gitu, dan butuh orang yang diutus. Kalau mau diberitakan, ya berarti butuh orang yang diutus. Nah, seperti firman tuliskan, betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Itu kalau secara firman seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lanjut lagi di kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai 17 teman-teman. Judul perikopnya ketidakpercayaan Israel itu. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman ya Tuhan Allah tadi teman-teman. Itu kuncinya itu. Nah saya kalau di inspirasi saya ya, Roma 10 ayat 16 sampai 17 teman-teman, tidak semua orang dengan mudah menerima dan mengenal serta mengerti akan firman Tuhan, karena tidak semua orang mau percaya percaya itu gitu. Percaya itu timbul oleh karena pendengaran oleh firman Tuhan gitu. Kalau menurut versi Tuhan seperti itu. Jadi tidak semua orang dengan mudah menerima dan mengenal serta mengerti akan firman Tuhan, karena tidak semua orang mau percaya. Percaya itu timbul oleh karena pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, ya kita tidak akan mendapatkan percaya yang benar teman-teman. Nah ini saya coba lanjut lagi di kitab Roma pasal 10 ayat 18 sampai 19. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal gitu. Nah ini kalau saya diinspirasi saya ayat 18 sampai 19 teman-teman. Ya Roma pasal 10 18 sampai 19, firman Tuhan diberitakan ke seluruh dunia dan banyak orang mendengar, tetapi mereka tidak menanggapnya dengan benar itu. Mayoritas mereka percaya kebenaran firman Tuhan dengan keyakinan mereka sendiri gitu. Jadi menurut mereka yakin sendiri saja dari pikiran dan perasaan serta kehendak sendiri, bukan dari jiwa dan hikmat yang dari Tuhan. Jadi banyak sekali teman-teman, orang hampir di seluruh dunia sudah mendengarkan firman Tuhan gitu. Ya baik itu agamanya pengen agama Nasrani yang di Alkitab, atau mungkin di Islamnya, di Muslimnya berarti Al-Quran, atau mungkin di agama lain gitu. Konghucunya mungkin di kitab Confucius gitu. Ya di Budanya mungkin di kitabnya Siddhartha Gautama. Jadi banyak sekali orang sudah mendengar itu teman-teman. Cuman kembali lagi ya, pengenalan, pengertian dan keberanian melakukan firman Tuhan itu tidak ada teman. Karena mengenal tidak dengan cara benar, ya mengerti tidak dengan cara benar, kurang benar gitu. Dan akhirnya pasti tidak melakukan firman Tuhan dengan benar teman-teman. Nah ini yang sayangkan itu, mereka cuma punya keyakinan diri sendiri bahwa mereka pikir, mereka rasakan, dan mereka kehendaki ya sesuai jiwa mereka, sesuai hikmatnya mereka gitu. Hikmat manusia, bukan yang hikmat dari Tuhan atau yang dari jiwa Tuhan gitu. Nah ini yang kadang-kadang jadi agak lepas dengan dari maksudnya Tuhan gitu. Kita lanjut lagi di kitab Roma pasal 10 ayat 20 sampai 21. Ini yang terakhirnya.
Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan jadi yang membantah gitu. Itu jadi Yesaya setengah down gitu kan. Nah ini kalau diinspirasi saya, Roma pasal 10 ayat 20-21, mayoritas orang percaya Tuhan oleh karena keyakinan dari diri sendiri, oleh karena mengenal dan mengerti Tuhan hanya dari warisan keturunan saja gitu. Keturunan karena lahir dan tumbuh dalam keluarga yang berkeyakinan percaya akan Tuhan, atau karena dorongan jiwa yang berupa pikiran dan perasaan serta kehendak diri sendiri gitu. Bukan dari roh yang terkait mengalami interaksi antara roh kita dengan roh Tuhan dalam melakukan keseharian hidup di dalam jalan-jalan firman Tuhan. Nah ini yang saya maksud pagi ini, sharing paling penting itu ini teman-teman. Jadi jangankan kita bicara pasangan suami istri yang dua orang, ada suami dan ada istri. Nah kita yang sendirian aja teman-teman, yang bukan pasangan suami istri, ya kalau kita kupas di inspirasinya di kitab Roma pasal 10 ayat 20-21, ini aja bukan hal mudah teman-teman. Ya bagaimana kita sendiri bisa percaya Tuhan dengan benar gitu. Nah ini kalau saya baca ulang gitu, mayoritas orang percaya, ini kalau bicara diri sendiri teman-teman, bukan pasangan itu. Mayoritas orang percaya Tuhan oleh karena keyakinan diri sendiri dan karena mengenal dan mengerti Tuhan hanya dari warisan keturunan karena lahir dan tumbuh dalam keluarga yang berkeyakinan percaya Tuhan gitu. Jadi ini bisa nyambung seperti ini teman. Karena memang lahir dan tumbuh dalam keluarga yang cuma berkeyakinan, akhirnya jadi kitanya dicetak berkeyakinan lagi teman-teman. Atau kalaupun tidak lahir dalam kondisi keluarga yang orang berkeyakinan, ya mungkin karena apa ya, atau karena dorongan jiwa gitu, dorongan dari jiwanya sendiri yang berupa pikiran dan perasaan serta kehendak diri gitu, bukan dari roh yang terkait dan mengalami interaksi Tuhan, roh apa. Jadi cuma dorongan kita aja, ya pikiran, perasaan, kehendak, kayaknya benar begini loh, kayaknya begitu. Nah akhirnya menjadikan firman Tuhan itu seperti teori-teori saja teman-teman, karena tidak mengalami. Nah yang bagus itu teman-teman bukan karena lahir dan tumbuh dari keluarga yang memang keturunan berkeyakinan gitu, dan juga bukan dari perjuangan diri sendiri yang bagaimana mencari Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri, dari jiwanya sendiri, dari hikmatnya sendiri gitu. Tapi yang terbenar itu harusnya teman-teman, ya bagaimana ya kita bisa mencari Tuhan dengan cara yang memang dengan mengenal Tuhan melalui firman Tuhannya, dengan mengerti Tuhan pribadi melalui firman Tuhannya, dan dengan melakukan firman Tuhan seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan, dan kita praktekkan, kita alami dalam kehidupan seharian kita teman-teman. Jadi kita hidup itu di dalam jalan firman Tuhan dan juga menghidupkan roh Tuhan teman-teman. Jadi benar-benar firman Tuhan itu kita hidupi gitu. Nah ini yang tadi saya katakan, dan jangankan kita pasangan suami istri, kita sendiri saja juga tidak mudah teman, untuk bisa melakukan firman Tuhan bersama roh Tuhan aja sendirian tidak mudah, apalagi jika berpasangan gitu. Nah kalau memang kita bisa berpasangan, melakukan firman Tuhan berpasangan itu, yang mestinya hasilnya dahsyat teman. Jadi bisa menjadi alat Tuhan yang bisa menyelamatkan bukan pribadi orang ke orang, tapi dalam satu keluarga, karena kita mengantisipasi dari keluarga suami dan istri terhadap keluarga lain suami dan istri, dan nanti dampaknya pasti ke anak-anaknya teman. Kalau suami istri itu sudah mengenal kebenaran yang benar gitu, yang benar-benar yang seperti Tuhan inginkan, rancang dan kehendaki, ya harusnya anak-anaknya juga terbawa akan langsung ke dalam pengenalan, pengertian dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Mudah-mudahan pagi ini temanya teman-teman, butuh ujian dan cobaan yang dahsyat untuk pasangan suami dan istri dapat capai tingkat iman dan melakukan firman bersama itu, ya bisa teman-teman tangkap dan teman-teman kuat gitu menghadapi, karena ujian cobanya pasti dahsyat teman. Oke teman, see you, bye-bye.